Selamat pagi rekan-rekan semuanya di channel Makzen TV. Makzen TV ya. Mudah-mudahan tersemangat, mudah-mudahan berkembang. Hari ini hari ketiga pelatihan Podarwis dari Telaweh. Mudah-mudahan bisa lancar, dapat kita aplikasikan setelah ini. Tetap semangat, mudah-mudahan untuk perkembangan dari Telaweh Ya. di bidang wisata, mudah-mudahan berkembang lebih pesat. Ini saya bicara dengan Ketua Podarwis Siap. Nagari Telaweh ya. Telaweh, ya. Jadi ini penggerak dari Podarwis Nagari Kotolaweh dengan Bapak siapa? Bapak Rizal. Bapak Rizal. Nah, ya. Dengan Bapak Rizal, Ketua Podarwis Nagari Kotolaweh. Ya. Nah, ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terus perkembangannya, mudah-mudahan sukses Pak Zen. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata itu tidak terlepas dari terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif. Jadi kita tidak bisa berkoar-koar menyampaikan bahwa kita adalah desa wisata, kita objek wisata, kalau kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Kenapa? Karena orang kalau berwisata dia pasti mencari suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Termasuk kita sendiri juga begitu. Kalau tidak aman, kita tidak akan mau ke sana. Jadi harus memastikan bahwa desa kita ini adalah daerah yang kondusif. Nah, bagaimana untuk menciptakan suasana yang kondusif itu tadi adanya terwujudnya sadar wisata. Apa itu sadar wisata? Adanya implementasi dari Sabta Pesona. Jadi apa itu Sabta Pesona? Kita lihat berikutnya. Oke. Nah, apa itu sadar wisata? Sadar wisata itu suatu kondisi di mana partisipasi dan dukungan dari segenap masyarakat untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif di nagari. Jadi itu sebenarnya sadar wisata, bahwa seluruh komponen masyarakat itu memiliki keinginan, kemauan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, iklim yang kondusif, yang aman, nyaman, dan tentram bagi wisatawan di desa kita masing-masing. Oke. Kemudian, ini sadar wisata. Oke. Nah, sekarang sadar wisata itu apa? Adalah bentuk implementasi dari Sabta Pesona. Sabta Pesona itu ada 7 pesona ya. Jadi Sabta Pesona itu sebenarnya adalah konsep dari sadar wisata itu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sadar wisata itu sebenarnya. Jadi yang pertama itu aman. Aman dalam artian bahwa kita memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut, dan tidak ada kecemasan bagi orang yang berkunjung ke sini. Jadi kita harus memastikan bahwa siapapun yang datang ke Nagari Kotolaweh itu akan merasa aman, tenteram, dan tidak ada rasa khawatir. Dia tidak takut. Contohnya saja, misalnya dia makan di sini, mau taruh HP-nya di sini, mau taruh tasnya di sana, dia tidak ada khawatir. Dia merasa aman. Oke. Kemudian tertib. Jadi tertib itu mencerminkan sikap yang disiplin. Jadi dalam artian bahwa itu rapi, tertib. Oke. Kemudian bersih. Nah, itu yang sangat penting sekali ya. Bersih, bebas dari segala macam sampah-sampah, dan akan enak dilihat. Dan juga bersih dalam artian higienis. Nah, kalau kita punya menyajikan makanan, memang makanan yang kita sajikan itu higienis, sehat, dan bersih. Kemudian sejuk. Nah, kalau di sini sejuk kita tidak perlu khawatir lagi ya, karena memang cuacanya sangat sejuk. Oke, kemudian indah. Nah, indah itu berarti menarik, dia dipandang mata. Mungkin kita perlu ada taman-taman seperti itu, jadi menjadi lebih indah. Kemudian ramah. Ramah ini ke sikap kita. Bagaimana kita melayani bagaimana kita melayani wisatawan tersebut. Jadi ramah adalah ciri khas orang Minang sebenarnya ya. Setuju ya? Oke, jadi ramah ini sangat penting. Kesan pertama orang yang datang adalah keramah tamahan dari kita menyambutnya. Kemudian kenangan. Nah, kenang tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, ada yang menjadi diingat oleh orang di sini. Jadi kenang itu bisa berupa memori atau bisa berupa benda. Jadi kalau berupa memori mungkin dia datang ke sini udaranya sejuk, aman, nyaman, orangnya ramah. Nah, itu
dan ada keinginan mereka untuk kembali ke sini. Itu adalah kenangan dalam artian image. Oke, kemudian ada kenangan dalam bentuk barang, berarti ada sesuatu yang akan mereka bawa pulang dari sini. Di sini tentu ada produk-produk yang khas mungkin ya. Kalau saya lihat kalau daerah Sepulukoto sayur ya, sayurnya segar-segar. Nah itu bisa menjadi souvenir atau buah tangan yang akan dibawa oleh wisatawan. Oke. Nah sekarang kita tadi sudah tahu apa itu sadar wisata, apa itu Sabta Pesona. Nah kita masuk ke Pok Darwis. Oke, apa itu Pok Darwis? Jadi Pok Darwis mungkin kita sudah sering mengenal Pok Darwis dan rekan-rekan semua adalah ada ketua Pok Darwis, ada pengurus Pok Darwis. Tapi masih bertanya ya, sebenarnya Pok Darwis itu apa ya gitu. Kalau Pok Darwis kan kelompok sadar wisata. Itu kelompok sadar wisata itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kelompok sadar wisata itu adalah kelompok penggerak pariwisata. Jadi kelompok yang akan menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Kalau kita ambil skop di sini adalah kelompok yang akan menggerakkan pariwisata di Nagari Kotolawe. Nah, kalau kelembagaan dari Pok Darwis ini sifatnya informal. Jadi kelembagaannya sifat informal yang berada di tingkat masyarakat. Jadi siapa aja yang menjadi peserta Pok Darwis itu adalah pelaku pariwisata atau masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata di Nagari. Oke. Kemudian apa tujuan dari Pok Darwis? Untuk apa sih ada Pok Darwis di Nagari? Oke, pasti ada yang tanya-tanya Kak. Kebanyakan kan kita membentuk Pok Darwis ini dibentuk dari atas. Benar nggak? Dari kantor wali kan? Jarang yang memang dari masyarakat sendiri yang mau. Kami mau bentuk Pok Darwis Pak, itu sangat jarang sekali. Rata-rata itu dari Pak Wali atau dari orang wali Nagari kita bentuk Pok Darwis, ayo dikumpulin. Nah, kumpul, pelatihan seperti ini. Jadi sebenarnya tujuan Pok Darwis itu apa gitu. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat itu sebagai subjek dari pariwisata. Jadi kita menunjukkan bahwa kita loh yang pelaku pariwisata itu. Apa ini kami ada kelompok sadar wisata. Kemudian membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif kita terhadap Sabta Pesona. Jadi untuk menciptakan nagari yang benar-benar kondusif untuk menjadi daerah tujuan wisata. Kemudian memperkenalkan dan melestarikan serta memanfaatkan. Nah, ini yang penting sekali. Jadi tujuan Pok Darwis itu adalah menggali, memanfaatkan, melestarikan dan mempromosikan seluruh potensi yang ada di Nagari untuk dijadikan daya tarik wisata. Oke. Nah, fungsi Pok Darwis itu adalah yang pertama, Pok Darwis adalah penggerak wisata di Nagari. Itu fungsinya. Jadi memang yang akan menggerakkan pariwisata di Nagari adalah rekan-rekan semua. Aktif tidak aktifnya desa wisata nanti tergantung dari rekan-rekan semua. Kemudian Pok Darwis adalah mitra dari pemerintahan. Jadi Pok Darwis tidak bisa lepas dari pemerintahan. Kalau di sini pemerintah Nagari ya. Jadi Pok Darwis harus selalu beriringan dengan pemerintah Nagari. Nah, Pok Darwis itu kita selalu mengarahkan Pok Darwis untuk menjadi unit usaha dari Bumnak. Supaya ada bisa penyertaan modal, dana bisa masuk ke Pok Darwis melalui Bumnak. Oke. Nah, kedudukan Pok Darwis itu dia berada di Nagari. Oke. Nah, keanggotaan Pok Darwis, nah ini juga sangat penting. Jadi kita kalau menjadi anggota Pok Darwis, kita harus benar-benar datang dari hati kita dulu. Karena sifatnya itu sukarela. Pok Darwis tidak ada gaji tetap. Ya kan? Jadi benar-benar ada sukarela dari kita untuk menjadi anggota Pok Darwis. Kemudian memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi anggota Pok Darwis. Yang menjadi anggota Pok Darwis memang orang-orang yang ingin membangun nagarinya untuk menjadi desa wisata. Kemudian bertempat tinggal di sini atau di sekitar sini. Jadi jangan sampai ketua Pok Darwisnya tinggalnya di Jakarta, itu jadinya tidak nyambung. Oke. Kadang kan ada juga nagari ya karena dia tokoh masyarakat di rantau dijadikan ketua Pok Darwis, jadi tidak nyambung. Jadi Pok Darwis itu pengurus dan anggotanya harus
tempat tinggal di sini dan di sekitar sini. Kalau dia kuliah di Padang, oke, masih bisa karena dia ada pulang kampung. Tapi kalau dia sudah menetap di luar, jangan dia juga yang kita ambil jadi pengurus Pok Darwis. Oke. Kemudian mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan barang dan jasa atau kebutuhan wisata bisa. Contohnya orang punya rumah makan, punya homestay, itu bisa jadi anggota Pok Darwis. Kemudian jumlah anggotanya minimal 15 orang. Kita udah 20 ya, berarti sudah terpenuhi. Oke. Nah, ini kepengurusan Pok Darwis ada pembina. Oke, yang pembinanya ada di tingkat lokal atau daerah atau Pemda. Kemudian ada pembina tidak langsungnya di tingkat pusat. Nah, kalau kita biasa hanya memakai dari tingkat Pemda saja. Pembinanya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah. Kemudian penasehatnya bisa ditunjuk dari tokoh masyarakat, contohnya ketuakan. Jangan sebutkan nama ya kalau di SK. Jadi sebutkan jabatan saja karena nama orang nanti bertukar-tukar kan. Jadi sebutkan jabatannya. Misalnya ketuakan Nagari Kotolawe, ketua PPRN Nagari Kotolawe. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian lagi penasehat. Oke. Nah, ini untuk pimpinannya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Ini pimpinan utamanya, pengurus induknya. Oke, lanjut. Nah, ada sekretariat. Jadi Pok Darwis itu dia harus punya sekretariat. Jadi minta ke Pak Wali nanti, di mana sekretariat kami Pak? Bisa di kantor wali juga boleh. Oke, jadi ada sekretariatnya. Kemudian ada anggotanya, kemudian ada seksi-seksi. Jadi setiap seksi itu harus ada penanggung jawabnya. Oke, lanjut. Nah, seksi itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Jadi kita ada seksi keamanan dan ketertiban, seksi kebersihan dan keindahan, seksi daya tarik wisata dan kenangan, seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, seksi pengembangan usaha. Jadi kalau di sini mungkin ada yang lain yang lebih cocok, silakan. Tidak masalah, ini panduannya saja secara umum. Oke. Nah, ini tugas-tugasnya. Mungkin kalau tugas sudah nggak masalah kali ya, sudah bisa. Nanti saya kasih aja bahannya ke Pak Nanda untuk dipelajari. Oke. Nah, ini sekretaris, bendahara, seksi keamanan, ketertiban, humas, oke. Di Pok Darwis tersebut. Jadi kegiatan Pok Darwis itu yang pertama sekali itu menumbuhkan rasa sadar wisata di masyarakat. Itu tugas Pok Darwis. Tapi Pok Darwis tidak bisa sendiri, harus dengan pemerintah nagari. Jadi tidak bisa nanti misalnya kita mau melakukan sosialisasi sadar wisata, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan keterampilan. Contoh seperti ini. Nah, ke depan kan kita sudah ada Pok Darwis Pak Nanda, nanti bisa Pok Darwis yang melaksanakan pelatihan ini lagi. Oke, tentu dengan wali nagari, dengan nagari. Jadi pesertanya tidak hanya anggota Pok Darwis lagi, bisa dengan masyarakat. Jadi adakan sosialisasi sadar wisata semacam itu. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam mendorong masyarakat untuk sadar wisata, mengembangkan kegiatan mendorong memotivasi masyarakat. Nah, seperti ini contohnya kita menyadarkan masyarakat untuk melek pariwisata. Oke. Kemudian mengumpulkan, nah ini juga sangat penting. Nah, kalau kita sudah terbentuk Pok Darwis, nanti mulai dibuat program kerja, buat AD ART-nya. Nah, buat program kerja jangka pendek, buat program kerja jangka panjang. Oke. Kemudian nanti buat pemetaan potensi desa wisata. Jadi apa-apa saja potensi kita yang akan kita angkat. Oke. Kemudian dan juga saya sampaikan tadi bahwa Pok Darwis ini adalah mitra dari pemerintah. Oke, lanjut. Menggali dan mengembangkan potensi wisata di nagari. Nah, itu tadi kita buat mulai pemetaan, pertemuan Pok Darwis, pemetaan apa saja potensi-potensi yang ada di sini. Kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat, mempromosikan potensi wisata, kemudian membuat paket-paket wisata. Jadi dari potensi-potensi yang kita petakan tadi, kita bisa susun sebuah paket wisata. Jadi susun paket wisata yang bisa kita jual ke wisatawan. Jadi nanti yang bisa kita tawarkan ke wisatawan.
apa aja daya tarik yang bisa dikunjungi. Jadi bisa dibuat paketnya 2 hari 1 malam di Kotolawe. Oke. Kemudian apa aja aktivitasnya? Ada penampilan keseniannya, ada misalnya turun ke panen ya, memetik sayur. Nah, seperti itu. Nanti disusun paketnya, kemudian menginapnya di mana? Makanya perlu tadi ada homestay. Jadi ada homestay di sini, kita harus siapkan itu semua dulu, menginapnya di mana nanti. Oke. Pertama itu fasilitasnya yang kita sediakan. Apa fasilitas kita? Ada akomodasinya, berarti tempat tinggal wisatawannya nanti di mana. Kemudian ada restorannya atau tempat makannya di mana. Kemudian hiburannya itu atraksi apa yang akan mereka saksikan. Kita ada sanggar di sini ya. Oke. Kemudian rekreasi itu daya tarik objek-objek wisata apa saja yang akan mereka kunjungi. Kemudian ada toko cenderamata-nya. Jadi UMKM boleh. Berarti ada yang akan dibawa oleh wisatawan itu pulang. Itu sangat penting. Kemudian kita harus menyiapkan daya tarik wisata yang akan dikunjungi. Misalnya ada air terjun atau apa di sini atau pematang sawah atau apa. Jadi harus disiapkan benar-benar memenuhi sabta pesona tadi. Kemudian ada atraksi yang akan ditampilkan. Oke. Kemudian sarana-sarana pendukungnya harus kita siapkan semua. Jalannya, transportasinya, kepastian keamanannya dan kenyamanan tamunya. Jadi sarana-prasarananya harus kita siapkan juga. Kalau misalnya kita ada trekking, harus jalan kaki, berapa kilo jalan kakinya, apa saja yang dibutuhkan kalau mereka jalan kaki. Kemudian kalau misalnya harus naik motor, kalau nggak bisa mobil ke situ, berarti harus kita siapkan kendaraan motornya atau mau bentor atau apa. Atau misalnya ada pedati ya di sini boleh, bisa. Ya, kalau mereka harus naik pickup juga nggak masalah. Yang penting kita pastikan keamanannya. Oke, lanjut. Nah, tahapan pembuatan paket wisata itu yang pertama kita harus menentukan dulu target kita siapa. Apakah target kita anak sekolah, misalnya, atau BUMN, BUMD, atau masyarakat umum. Jadi itu kebutuhan mereka beda-beda. Kalau misalnya anak sekolah kayak studi lapangan gitu ya, itu beda lagi. Jadi harus tahu dulu targetnya siapa. Nah, nanti baru kita bisa membuat paketnya kemana aja. Jadi misalnya ada wisata edukasi. Jadi edukasinya apa? Misalnya bercocok tanam, menanam sayur. Berarti ada paketnya untuk itu. Kemudian memilih daya tarik wisata yang akan kita kunjungi. Jadi kalau misalnya di Nagari Kotolawe ini ada 10 nih objek wisata. Kita pilih. Tidak mungkin mereka misalnya mengunjungi 10-nya. Kita buat misalnya yang jalurnya ke sini, dia ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Oke, mungkin ada 5 atau 3. Kemudian menyiapkan atraksi yang dia akan ditampilkan. Jadi wisatawan itu tidak hanya jalan-jalan, tapi ada seni budaya atau atraksi yang mereka bisa saksikan di sini. Karena kalau kita di Sumbar ini memang yang kita jual adalah budaya. Oke, kemudian menyiapkan sarana pendukung seperti saya sampaikan tadi, transportasinya, tempat nginapnya, makan minumnya, kemudian membuat rute perjalanannya. Jadi rutenya misalnya paket itu kita bisa menjualnya mulai dari masuk ke sini saja atau kita bisa juga mulai dari bandaranya. Oke, atau jadi ada 2 macam nanti. Kalau dia dari bandara berarti segini. Kalau dia mulai masuk ke nagari kita saja berarti segini. Oke, baru nanti kita bisa menghitung berapa biaya paketnya. Nah, kalau semuanya sudah siap, baru kita promosikan. Oke, promosikan bisa melalui media sosial atau bekerja sama dengan biro-biro travel. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin itu sekian tentang Pok Darwis dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Pok Darwis. Mungkin nanti kita lanjut ke diskusi ya Pak Kabid. Terima kasih. Ya, makasih Bu Renti, rekan-rekan semua, ada tambahan dari kami. Jadi kenapa